Teman-teman bisa lihat kalau kita mau bikin satu dapur yang budget, kita bisa gunain top table-nya itu HPL yang motifnya marmer seperti ini. Hasilnya bener-bener mirip sama kita gunain marmer beneran. Kekurangan dan kelebihan kita gunain HPL untuk sebagai top table. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah tentu dia tidak sekuat marmer. Jadi kalau misalnya kita naruh sesuatu yang tajam-tajam ya, kemungkinan rusaknya lebih besar. Dan yang kekurangan paling parahnya adalah di bagian sini. Sebenarnya itu bukan kekurangan bahannya sih, kekurangan dari tukangnya. Contohnya adalah seperti ini. Teman-teman, kalau kita lagi nyuci air begini, itu kan airnya tumpah ke samping juga. Dia akan masuk ke dalam sini. Dan di bagian dalam sini itu nggak ada HPL ya. Itu adalah langsung multiplex. Hasilnya adalah air itu akan merambat ke sini dan ngebasahin bagian multiplexnya. Multiplex yang ngembang, HPL-nya juga akan ikut ngembang. Jadi solusinya apa? Kalau teman-teman mau bikin seperti ini, bagian-bagian yang berlubang, yang ada kemungkinan masuk-masuk airnya itu, teman-teman harus silen dan perhatiin silennya. Kalau perlu dicoba dulu, ditumpahin air, dicek dari bawah ada yang bocor apa enggak, baru tukangnya boleh pulang. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Grand Bukit Dago, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi nyari rumah yang deket sama Tangerang Selatan, ini cocok banget. Ini deket banget sama BSD, deket banget sama Serpong. Jadi nggak perlu dikhawatirin lagi kalau teman-teman lagi nyari rumah yang di sekitarnya itu banyak banget fasilitasnya. Sekolah, rumah sakit, semua ada di sini. Ini adalah Grand Bukit Dago Centennial tipe Como. Rumah ini menarik. Luas tanahnya itu ada di 60 meter persegi, sedangkan bangunannya ada di 32 meter persegi. Ada 2 bedroom dan 1 bedroom. Yuk kita mulai dari atas. Gentengnya ini itu flat beton, ada 2. Satu di atas, satu lagi di bawah, semuanya miring ke belakang. Habis itu di bagian atasnya, kalau teman-teman perhatiin, seakan-akan rumah ini gunain besi baja. Makanya ada kesannya dari baja ya, kalau teman-teman lihat ya. Nah, di bagian bawahnya itu ada permainan UPVC-nya. Rumah ini buatan industrial, karena industrial itu terkenal sama menelanjangi material-material. Jadi kalau ada kayu tuh di-expose, kalau ada besi di-expose. Nah, di rumah ini juga begitu. Cuman sudah bahan yang modern seperti UPVC ini sebagai permainan kayunya. Kenapa UPVC dipilih? Karena UPVC itu dia udah anti air, udah anti rayap, dan kuat. Sangat bagus untuk bagian outdoor. Turun lagi ke bawah, teman-teman bisa lihat ada permainan klasiknya dari profil-profilnya. Di atas jendela yang besar itu, yang tinggi itu, ada permainan profilnya lagi. Dan di bagian bawahnya dari jendela yang besar itu juga ada topi-topian dulu, baru ada jendela kecil lagi. Apalagi si jendelanya ini udah gunain French window modelnya. Pakai aluminium yang dikasih variasi. Akhirnya terlihatlah seperti rumah yang klasik. Nah, bagian itu diulang lagi di sebelah sini, teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin rumah yang tampilannya klasik itu harus ada tambahan-tambahan seperti ini nih. Topian-topiannya seperti ini. Tapi ini masih masuknya klasik modern ya, karena kalau klasik beneran ya tentu dia ada permainan profil-profilnya lagi. Apalagi bagian klasik selanjutnya adalah di sini nih. Nah, ini adalah travertin, teman-teman. Cuman yang warnanya itu abu-abu. Ini bukan travertin beneran, karena kalau travertin beneran itu dia dari batu. Nah, di situ itu ada bolong-bolongnya. Sedangkan kalau yang zaman sekarang, homogeneous style itu dengan printingnya udah bisa nyamain motif dari travertin. Nah, kalau kita mau bikin satu rumah ada expose travertinnya seperti ini, teman-teman bisa nyontek dari rumah ini nih. Jadi disusunnya itu agak susun bata seperti ini. Travertin yang beneran itu warnanya agak kuning, teman-teman. Tapi ya itu dia, homogeneous style sekarang udah bisa bikin yang warnanya sedikit abu-abu. Kalau teman-teman beli homogeneous style yang lebih mahal lagi, beneran ada bolong-bolongnya seperti travertin beneran. Oke, sekarang kita mulai bahas lagi ke bagian kanopinya. Kanopinya ini megah loh untuk rumah satu lantai seperti ini. Gunain 10x10, habis itu ada besi 5x10-nya buat di bagian tengahnya. Dan di bagian depannya ini, dia gunain CNP. Jadi kesan industrialnya dapat lagi.
Kalau untuk penutup atapnya, dia gunain kaca temper teman-teman, supaya kita masih bisa nikmatin bangunannya dari bawah sampai atas. Ini bangunan tinggi banget loh untuk ukuran satu lantai, karena floor to ceilingnya itu lebih dari 6 meter. Dan itu dia teman-teman, kalau kita gunain kaca temper seperti ini, ketika hujan itu, suara hujan itu tidak terlalu berisik. Sekilas saja rumah ini dari depan, materialnya tuh udah keren banget untuk ukuran rumah tipe 60 dengan 2 kamar dan kamar mandi. Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Tapi sebelum masuk dalam rumahnya ada satu yang menarik bro. Ini unik ya. Jadi kalau kita mau bikin satu carport supaya tampangnya itu nggak membosankan, itu bisa dicontek dari rumah ini nih. Teman-teman bisa lihat. Ini tuh gunain beberapa jenis keramik nih. Jadi ini ada yang 60-60. Di sini ada yang 60-60, habis itu dibikin adu manis seperti ini. Tahu nggak kenapa? Karena kalau kita pecahin begini, ada bagian-bagiannya gini, itu kalau kita injek mobil, kemungkinan dia untuk hancur itu lebih kecil. Jadi kalau kita pengen punya tanjakan seperti ini, ya kita bisa contek seperti ini nih, cara pemasangan keramiknya. Habis itu di bagian tengahnya, ada 1, 2, 3, 60-60, yang di sini disusun biasa aja, tapi di sini disusun bata. Habis itu di sini dipotong setengah, disusun bata lagi, ditambahin yang abu-abu gelap seperti ini, kembali lagi susun biasa lagi. Oh, habis itu baru ke atasnya lagi semua susun bata, dan di sini disusun bata kasih kecil lagi. Menarik ya. Jadi kalau kita mau bikin carport kita kelihatan lebih menarik, ya itu kita mesti sedikit mikirin pola lantai. Jadi sebenarnya kalau kita ngebuat rumah gunain arsitek, itu mereka akan memikirkan sampai ke pola lantai. Jadi akhirnya rumah kita akan terlihat unik. Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Tapi sebelum masuk dalam rumahnya, ini ada keunikan lagi yang cuma bisa didapetin kalau teman-teman gunain arsitek. Salah satunya adalah seperti ini. Teras ini dibikin melayang teman-teman, karena di sini ada cegokannya nih. Nah, kalau ini cegokannya dibikin lebih dalam lagi, habis itu di sini dikasih tempat untuk naruh LED, akan lebih kelihatan menarik lagi. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya. Kalau beli rumah di sini, teman-teman udah dapat smart door lock mereknya Onassis. Ini tentu udah bisa pakai sidik jari, pakai tab, bisa pakai kode juga. Dan yang gue mau highlight adalah pintunya. Ini pintunya keren banget sih. Jarang loh rumah satu lantai yang materialnya sebagus rumah ini. Contoh dari pintunya. Pintunya ini solid engineering yang dilapis veneer. Kalau teman-teman ngikutin video arsitektur, teman-teman pasti sering denger gue ngomong HPL, sering gue ngomong veneer, sering denger gue ngomong Duco. Nah, veneer ini lebih bagus dari HPL dan ditaruh di pintu rumah. Berarti bisa dibilang ya, developer ini benar-benar mikirin kualitas. Habis itu di sini dikasih profil, karena ya itu dia, rumah ini kan ada campuran sedikit klasiknya. Dan begitu masuk, impresinya seru sih, gue suka. Tinggi banget, 6 meter nih teman-teman. Megah banget, apalagi nih gimana ya ngomongnya ya. Kelihatan nggak di kamera? Coba kesini bro. Ini bro, putar. Set. Lihat ya? Kalau kita di sini, di lorong ini nih, ini kan lorong ya sebenarnya. Tapi tetap kelihatannya tuh luas banget karena ceilingnya. Oke, sekarang kita mulai dari depan ya. Jadi teman-teman, di bagian depan ini tuh ada satu tempat yang bisa dijadiin ruang tamu dan juga ruang keluarga. Ada meja bulatnya. Kalau kita punya satu rumah yang lebarnya 5 meter seperti ini kan dibagi dua, 2,5, 2,5. Emang paling bener kita punya satu meja kopi itu seperti ini, bentuknya bundar. Karena satu, kalau misalnya kita kesenggol juga nggak akan nyakitin kita sudut-sudutnya. Habis itu dia lebih space saving. Keren sih. Bisa kita lihat di bagian sininya dipasin banget. Simple aja, ini sebenarnya tembok aja sederhana. Habis itu dikasih profil kayu warna putih Duco. Nah, teman-teman juga bisa lihat kalau teman-teman punya rumah setinggi ini, permainan profilnya itu bisa begini nih, menyatu sama kabinet-kabinet yang ada di rumah kita. Terus tuh. Nah, ini tuh kalau teman-teman mau nyari profil-profil seperti ini tuh banyak ada di PT Arus. PT Arus tuh ada di Pondok Pinang, ada juga di Klender. Banyak nih seperti ini. Nah, sekarang kita bahas lagi.
kalau kita punya satu rumah yang lebarnya 2,5 seperti ini, emang harus dibikin itu satu sisi di sini dan satu sisi lagi ada di sini. Bagian tengah itu untuk sirkulasi. Makanya di rumah ini di sini ada sofa, di sini ada tempat untuk kulkas, di sini ada dapur. Semuanya di sisi sebelah kanan. Sedangkan di sisi yang sebelah sini itu cuma dimanfaatin untuk TV. Jadi bisa dibilang sebenarnya rumah ini mayoritas difungsiin itu di sebelah kanan aja. Di sebelah kirinya ini itu cuma ditaruh TV yang tentu di bagian bawahnya itu bisa gunain kabinet yang tipis. Oke, sekarang kita bahas dari sininya. Ini sederhana aja, HPL. Habis itu di bagian sininya juga teman-teman bisa lihat kalau kita mau bikin satu dapur yang budget, kita bisa gunain top table-nya itu HPL yang motifnya marmer seperti ini. Hasilnya benar-benar mirip sama kita gunain marmer beneran. Kekurangan dan kelebihan kita gunain HPL untuk sebagai top table. Kalau untuk kekuatan panasnya, tentu dia kuat karena dia adalah high pressure laminate. Jadi pasti kuat nih, misalnya kita ada gelas yang panas kita taruh di sini pasti aman. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah tentu dia tidak sekuat marmer. Jadi kalau misalnya kita naruh sesuatu yang tajam-tajam ya kemungkinan rusaknya lebih besar. Dan yang kekurangan paling parahnya adalah di bagian sini. Sebenarnya itu bukan kekurangan bahannya sih, kekurangan dari tukangnya. Contohnya adalah seperti ini. Teman-teman, kalau kita lagi nyuci air begini, itu kadang-kadang kan airnya tumpah ke samping juga. Dia akan masuk ke dalam sini. Dan di bagian dalam sini itu nggak ada HPL ya, itu adalah langsung multiplex. Hasilnya adalah air itu akan merambat ke sini dan ngebasahin bagian multiplexnya. Multiplexnya ngembang, HPL-nya juga akan ikut ngembang. Jadi solusinya apa? Kalau teman-teman mau bikin seperti ini, bagian-bagian yang berlubang, yang ada kemungkinan masuk-masuk airnya itu, teman-teman harus silen dan perhatiin silennya. Kalau perlu dicoba dulu, ditumpahin air, dicek dari bawah ada yang bocor apa enggak, baru tukangnya boleh pulang. Serius, ya kan kadang-kadang kayak gitu-gitu kita harus hilangin rasa nggak enak kita sama tukang. Ya, tukangnya udah capek, udah ngerokok di belakang gitu. Udah Pak, besok aja Pak, besok lupa gitu, nggak bisa tuh. Itu kebiasaannya Bang Bewok kayak gitu, ya kan? Karena dia kan orangnya nggak tegaan. Bang Bewok itu kalau di kantor kita tuh terkenal sama Bapak Trenyuh, dikit-dikit trenyuh dia. Ada kucing depan kantor dipiara, ada kucing di depan kantor dipiara. Bapak Trenyuh nggak bisa ngelihat orang susah. Ada plus minus ya bro. Hasilnya kalau lu bikin dapur cepet bocor karena lu nggak bisa ngingetin tukangnya, nggak enakan. Jadi ada dua nih. Kalau di sini ada satu di sini dan di bagian sini juga. Ini kan sebenarnya kalau kita bikin satu dapur itu, ini kan sebenarnya diangkat-angkat gini nih. Nah, kita tetap aja silen aja di sininya. Nanti kalau kita mau copot juga bisa kok, tinggal dihancurin aja silennya. Tapi di sini juga disilen. Kenapa? Karena tetap aja kalau kita sekarang lagi masak Indomie misalnya, malam-malam bro. Ya, udah ngantuk banget tapi lapar. Apa yang terjadi? Kadang-kadang suka kepleset, ya kan? Kadang-kadang kita taruh di sini, pas kita tuang begini, airnya tetap masuk ke sini dan akhirnya itu merusak juga. Hasilnya apa? Di sini bisa gelembung. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah teman-teman gunain top table HPL itu tetap oke, tapi harus benar-benar diperhatikan detail. Oke, di sebelah kanannya ini teman-teman bisa lihat lagi. Ini gue suka sih. Jadi di sini top table itu gunain sama HPL-nya sama yang ada di bagian kabinet dapur. Simple aja, model coak kayak gini. Dibukanya ke bawah begini. Dan yang gue suka adalah bagian meja makannya. Meja makannya itu bisa ditarik seperti ini. Narik. Habis itu di bagian bawahnya tempat untuk naruh kursi. Jadi akhirnya rumah kompak ini dengan 2,5 meter tetap memiliki semua fasilitas yang perlu ada di dalam sebuah rumah. Ini akan menarik banget sebenarnya teman-teman kalau misalnya teman-teman nanti beli rumah ini dibikin mezanin, karena ini bisa banget untuk dibikin mezanin. Kalau teman-teman lihat nih bagian dari profilnya ini, itu bisa dibilang adalah lantai untuk si mezaninnya. Nah, gimana tangganya? Jadi tangganya itu simple teman-teman. Kita bisa pakai yang di model tarik, habis itu didorong lagi. Dapatlah kita satu ruangan tambahan di atas yang ukurannya luas. Ini masih bisa dapat kalau misal diambil dari sini sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6. Masih 3,5 meter kali 2,5 meter. Menarik.
Oke, sekarang kita mau menuju ke sini dulu. Ini adalah kamar tidur utamanya. Menarik, ini 2,5 x 3 teman-teman. Tapi tetap nyaman ya. Nyamannya kenapa? Satu, karena ceilingnya tinggi banget. Jadi kita masih bisa taruh satu wallpaper yang seakan-akan ini adalah lukisan. Jadi ini teman-teman kalau lagi pengen nyari lukisan buat di belakang tempat tidur atau apa gitu ya, itu kadang-kadang nggak perlu lukisan beneran teman-teman. Bisa juga pakai wallpaper, abis itu tinggal dikasih ini nih, profil. Jadilah dia seakan-akan lukisan yang mahal. Apalagi nih yang dipilihnya ada yang emas-emasnya gitu ya. Jadi begitu ditembak lampu LED dari bawah tuh emas-emasnya berasa. Kelihatan nggak di kamera ya? Kelihatan nih? Tuh kalau kayak gini tuh emas-emasnya berasa banget. Keren. Nah, abis itu jangan lupa kalau rumah seperti ini itu harus didesain sekompak ini. Satu, dia harus dibikin tempat tidurnya itu di bawah. Jadi kesan rumah kita tuh tetap kelihatan luas kamar kita. Bisa kedua, di bagian sininya, nah kita bisa akalin dari kelistrikannya. Kelistrikannya semua udah disiapin di belakang TV ini. Jadi kita cukup taruh ambalan aja, udah bisa naruh TV seperti ini. Atau kalau perlu digantung. Cuman kalau ini kan ada ambalan lumayan. Jadi kalau kayak gua gini, pakai kacamata bisa taruh sini, bisa taruh handphone juga di sini. Nah, itu akan lebih menarik lagi kalau misalnya di sebelah sini pun juga ada stop kontak yang bisa untuk ngecas handphone di sini. Habis itu di sebelah sininya bahkan nih teman-teman, kamar 2,5 x 3 kayak gini, itu punya meja rias. Nah, gunainlah desainer interior supaya bagian sini itu tetap bagus, tapi juga space saving. Kenapa? Ini kan langsung dibikin HPL ya, pakai tali air, langsung digabungin sama kaca, langsung digabungin sama lemari. Hasilnya tuh bener-bener compact banget. Dan yang gue suka, arsiteknya di rumah ini tuh udah mikirin, di bagian sini itu, bagian dari fasad itu dicegok ke dalam, habis itu dikasih ambalan-ambalan seperti ini. Jadi akhirnya ketika kita bangun itu, kita nggak akan nabrak dia, karena itu udah di built-in di dalam temboknya. Kalau lemari sederhana aja. Oke, ini sayang sih cuman nih. Bukanya begini ya pasti mentok. Enggak sih sebenarnya. Cuman tetap aja kurang enak kalau menurut gua. Akan lebih bagus dia geser, nggak usah dipaksain di sini ada ambalan buat pajangan-pajangan. Tapi gue ngerti sih maksudnya. Jadi di sini tuh ada tempat untuk naruh pajangan-pajangan dan dikasih LED, jadi kamar kita kelihatan lebih hangat lagi. Tapi di sini bisa. Tapi oke juga lah. Lepas loh, ini sebenarnya arsiteknya udah mikirin nih, karena ya keterbatasan ruangan kadang-kadang kita susah juga teman-teman. Jadi ini diukur, itu lebarnya tuh persis jatuhnya di sini. Pas sih. Bagian bawah sini ada tempat buat naruh underwear. Dan ini juga bisa jadi contekan teman-teman. Jadi ini bedside table, tapi keren. Kenapa keren? Satu ya, di atasnya itu seakan-akan marmer. Jadi teman-teman kalau ngikutin video arsitektur kan gue selalu bilang kalau top table-nya marmer itu akan kelihatan lebih mewah. Dan ini dibikin pakai HPL. Habis itu dikasih begininya nih. Ada tali airnya gitu, coak gitu ya. Jadi kesannya dia melayang. Karena arsiteknya tahu nih, marmer yang dicok-cok seperti ini tuh di kenyataannya kelihatannya lebih mewah dan susah bikin ya kan. Kalau ini pakai HPL, jadinya mewah banget. Dan di sininya tuh kalau teman-teman perhatiin, dia masih gunain HPL yang sama seperti yang di atas ini. Jadi HPL yang kayu ini itu nggak ngikut di sini, tapi justru HPL yang marmer ini yang ngikut ke bawah sampai ke bagian sini ya. Lihat ya, tuh. Hasilnya kita punya satu bedside table yang begitu dikasih emas-emas kayak gini. Mewah. Itulah gunanya desainer interior ya. Jadi sebenarnya desainer interior itu juga pintar bohong bro. Benar nggak? Iya dong. Misalnya lu request ke desainer interiornya, Mas, saya nggak punya duit, tapi mau kelihatannya mahal. Nah, bisa dia tuh ngakalinnya. Bahannya macam-macam. Itulah sebenarnya gunanya desainer interior. Oke, di sebelah kanan ini, wow, ini keren banget. Ini kamar anak ya, teman-teman. Cocok banget buat lo bro, rumah ini. Tahu gak kenapa cocok?
Satu di situ lu bayangin nggak tadi tidur di tempat tadi? Enak kan? Depan langsung TV gitu kan. Jadi di sini istri lo sama bayi, ya kan? Lagi nidurin Nina Bobo gitu kan. Akhirnya bini lo karena dia ribet anak lo kan. Dia akhirnya buka di sini. Ini buka di sini. Ini kan bisa dilipat begini, tutup. Ini gue lagi jadi bini lo nih ceritanya, bro. Ya kan, ditutup begini. Bisa dia singkirin nih sebentar. Bisa dia buka di sini. Oh, bisa. Oke. Lah, gue jadi tidur sendiri dong. Abis itu akhirnya dia tidur di sini nemenin bayi lo. Guanya? Lo di situ main PS5. Emang begitu kan? Ini yang laki-laki yang munafik. Ya kan? Emang kenyataannya begitu, bro. Ya kan? Habis itu pas dimintain tolong ke situ, Pura-pura tidur. gue pura-pura tidur. Pak yang ngomong, aku kan udah kerja. Yeah. Padahal sebenarnya, tau gak lo? Salah aja bininya datang. Masuk, pas gue main WE, lagi kalah ya. Oke, ini keren banget sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin kayak gini, jangan lupa ya. Di bagian sini itu dikasih empuk-empuk kayak gini. Dan inilah kelebihan dari desain interior juga teman-teman. Jadi bisa dikasih stop kontak di sini. Jadi istri Abang Bewok nanti bisa tetap nge-charge nonton film Korea sambil nungguin anak nyusu. Memang kita harus pikir kalau bikin satu rumah ini tuh harus compact banget teman-teman. Jadi di bagian sininya itu masih bisa dimanfaatin untuk jadi tempat penyimpanan buat naruh mainan-mainan bayi itu kan banyak. Dan gue suka banget sini. Emang sini nggak space saving banget ya. Karena kita jadi naruh barang tuh agak susah. Tapi kadang-kadang kita harus ngalah sama desain. Karena hasilnya, begitu ditutup, keren banget. Desain interiornya top lah ini, boleh. Habisnya di bagian belakang ini, masih dikasih LED-LED. Mestinya dengan kita punya satu kamar bayi sebagus ini, anak kita gampang untuk tidur. Bener nggak sih, bro? Bener. Karena nyaman. Nyaman. Wih, gila. Gue suka nih kata-katanya. Dream big, fly high. Gue kalau bikin desainnya bro, kalau buat kamar anak gitu segala macam, gue selalu suka ngasih quote-quote kayak gini nih. Motivational. Karena walaupun dia dari bayi nih, kan dia belum bisa ngerti apa-apa kan. Tapi kan ibunya di sini nih, ibunya lagi marah-marah gitu kan, karena bayinya rese kan, namanya bayi pasti rese kan. Wah gitu, tapi dia begitu ngeliat dream big, fly high. Ya, dia tetap ya kan tenang ngayomin anaknya kan sambil nggak bisa nih, ini calon presiden gitu ya bro. Ya sekarang kita menuju ke sini, ini adalah kamar wow keren. Gue suka dindingnya keren. Jadi ini keramik metro atau keramik subway yang biasa aja sebenarnya karena nggak ada bevel ya. Cuma ternyata di padu padan, oh ini bagus ya. Di padu padan White Carrara bagus loh. Ini akan lebih bagus lagi kalau di bagian bawahnya dia ambil White Carrara yang kasar atau yang keset. Ini kamar mandi ini akan menjadi kamar mandi yang terang, selalu bersih karena jamur airnya nggak ada, jamur airnya nyaru. Apalagi di atasnya ini udah ada jendela zigzagnya. Dan yang gue suka ceiling tinggi ini tuh emang merubah segalanya. Kamar mandi ini itu compact ukurannya, tapi jadi kelihatan besar. Apalagi ini nih, dia kan naruhnya subway itu naik ke atas. Jadi makin berkesan tinggi lagi, padahal udah tinggi. Dan gue sukanya, rumah satu lantai seperti ini tuh jarang banget yang mikirin kamar mandinya tuh sampai ke atas kayak gini. Wah, ini salah satu yang rekomen sih. Enak loh. Begitu masuk, kita ketemu sama satu wastafel, di sebelah kanan ini kloset, dan di bagian sini itu tempat mandinya. Terus teman-teman pasti nanya nih, bisa nggak dikacain? Bisa banget. Cuma nih sayang ini udah dia overlap nih, mesti ini kan mesti bisa ditaruh di sini, mesti bisa dikacain di sini. Ini juga overlap nih, mesti agak kanan dikit, taruh gini. Jadi kita begini nih kacanya. Kita keluar sedikit lah gitu. Jadi akhirnya kita benar-benar punya satu kamar mandi kering. Nah di bagian belakang ada apa? Nomor satu, ada jendela lagi. Jadi rumah ini benar-benar terang. Dan di bagian belakang ini juga digunain pintu kaca. Dan di sebelah kanan ini gue suka karena di atasnya ini tuh udah dikasih atapnya. Atapnya tuh dimenjorokin lagi.
Jadi nanti akhirnya kalau kita beli rumah ini, kita mau tutup pakai kanopi seperti ini juga nggak perlu panjang lagi. Dan di bawahnya itu adalah dapur. Jadi kita tetap punya satu dapur yang enak untuk masak. Ada tempat dapur juga yang bisa digunain untuk hari-hari yang simple-simple. Enak loh, ini keren sih. Tanah 60 punya 2 dapur. Jarang. Dan di sebelah kanannya ini, teman-teman bisa lihat, ini adalah tempat untuk mesin cuci. Karena gini, kalau misalnya kita punya rumah tanah 60, untuk start itu top. 1 lantai. Satu saat nanti kita pengen beli rumah lagi, misalnya kan kita sekarang ada di Grand Bukit Dago nih, yang 1 lantai. Habis itu kita udah tinggalin di sini 5-6 tahun, anak kita udah mulai besar, kita renovasi ke atas atau kita ganti Grand Bukit Dago yang 2 lantai, ya kan? Nah, kita harus pinter nabung kan? Pinter nabungnya itu adalah dengan kita punya seperti ini. Jadi kita nggak perlu laundry lagi, laundry kan mahal, benar nggak? Salah satunya adalah menabungnya itu dari cucian, ya kan? Nah, gimana supaya kita anak milenial, anak Gen Z ini mau nyuci? Bikinlah tempat cucian yang bagus kayak gini, benar nggak? Jadi pasti kesini mulu. Jadi ini enak nih, front loading. Habis itu di atasnya itu masih bisa untuk setrika. Tingginya ini 90 sentian teman-teman. Jadi enak banget untuk dipakai buat setrika. Bisa di atasnya itu naruh deterjen segala macam. Jadi kadang-kadang interior yang awal itu mahal, kan bikin kayak gini pasti mahal nih. Tapi justru akhirnya malah hemat. Karena dengan interior yang bagus, tempat nyuci yang bagus, kita akan lebih rajin nyuci. Nah teman-teman, kenapa kita harus beli rumah di Grand Bukit Dago Centennial, khususnya tipe Komo ini? Nomor 1 adalah lokasinya. Lokasinya dekat kemana-mana teman-teman. Jadi mau jalan tol juga ke Jakarta dekat. Teman-teman mau nyari rumah sakit, mall, mau nyari sekolah, di area ini tuh banyak banget. Karena ini benar-benar deket banget sama BSD. Nah, habis itu teman-teman, kalau kita beli di tipe Komo ini, di dalam klasternya ini, nomor 1 teman-teman bisa lihat tadi, dia punya got itu benar-benar besar. Habis itu di sini ada 12 taman tematik. Di situ teman-teman bisa yoga, bisa berkumpul sama teman-teman, juga bisa ajak anak-anak kita untuk main-main sepeda segala macam dengan 12 taman tematik sebagai tempat stopnya. Itu menarik banget. Apalagi kalau teman-teman yang hobi jogging. Di sini jogging juga enak banget. Abis itu kita masuk ke dalam rumahnya. Teman-teman tadi lihat kan, ini benar-benar tinggi banget, high ceiling. Jadi kalau kita beli rumah ini, teman-teman satu saat butuh ruangan tambahan, juga bisa tinggal ditambah jadi ada mezaninnya. Jadi udah lengkap banget lah. Jadi tinggal masalah harganya. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam acara yang paling penting di acara kita nih, yaitu masalah duitnya. Harga dari rumah ini itu cuma start dari 700 jutaan. Udah gitu, teman-teman nggak perlu pakai DP, nggak perlu pakai apa segala macam. Teman-teman cukup bayar 5 juta, semuanya udah ditanggung sama developer. Ini enak banget sih. Jadi ibaratnya cuma tanda jadi aja 5 juta, teman-teman langsung nyicil dan udah bisa punya rumah. Developer ini sama juga sama yang bikin Grand Wita City. Teman-teman pasti tahu di Bekasi ada, di Sawangan ada, dan mereka proyek itu benar-benar keren-keren banget. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Oh iya, kita juga punya satu channel olahraga terbaru teman-teman. Buat teman-teman yang suka olahraga, yang pengen olahraga atau pengen merubah gaya hidup jadi lebih sehat, teman-teman bisa kunjungin ke YouTube baru kita, yaitu Gila Gerak. Di situ ada kita bikin jus sehat, ada bikin olahraga untuk yang ringan dan pemula, sampai olahraga untuk kalian yang udah expert. Jadi semuanya lengkap. Ciao. Dan bagian klasiknya ini bukan traventin beneran, kalau mantep banget untuk rumah. Sekilas saja dari depan mantep banget. Kalau sering ngomong gua duko, jadi kita bisa ngambil tangganya itu dari sebelah bingung.